Sukses menyelenggarakan Asian Games dan Asian Para Games 2018 silam, Indonesia berkeinginan menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Presiden Jokowi menyebut suksesnya pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games mendapatkan apresiasi serta membuka mata dunia bahwa Indonesia mampu melangsungkan event berskala internasional. Kesuksesan tersebut meningkatkan rasa kepercayaan diri bangsa Indonesia untuk dapat melaksanakan event internasional lainnya. Pencalonan menjadi tuan rumah Olimpiade bukan soal agar terlihat keren atau formalitas semata. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas rencana pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta. Bahwa untuk menjadi tuan rumah Olimpiade ini bukan sesuatu untuk gagah-gagahan, tapi salah satu cara untuk meningkatkan citra dan martabat bangsa. Karena itu pencalonan ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk menata diri, untuk memperbaiki berbagai hal yang selama ini masih kurang, mulai dari penyiapan infrastruktur keolahragaan, kemudian yang berkaitan dengan prestasi atlet, peningkatan visibilitas global sebagai kota penyelenggara, dan lain sebagainya. Untuk itu, Presiden meminta Menteri Olahraga, Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, dan pihak terkait mempersiapkan peta jalan atau roadmap tuan rumah Olimpiade 2032 dengan baik. Sebab penentuan tuan rumah akan ditetapkan pada 2024 dan proses seleksi mulai selambat-lambatnya 2023. Sehingga roadmap-nya perlu dipersiapkan segera. Untuk menjadi tuan rumah Olimpiade di 2032 nanti, Indonesia akan bersaing dengan Australia, Jerman, Unifikasi Korea, Qatar, Tiongkok, dan India. Jika nanti Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, Indonesia bakal menorehkan tinta emas sejarah sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menghelat pesta olahraga dunia 4 tahunan tersebut. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, RI incar tuan rumah Olimpiade 2032, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah tersambung dan akan membahasnya bersama Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, Raja Sapta Oktohari. Selamat pagi, Bung Okto. Selamat pagi, Nasiti. Baik, apa saja langkah yang akan dan juga sudah dipersiapkan Indonesia untuk merealisasikan menjadi tuan rumah Olimpiade 2032? Ini Olimpiade sekaligus Paralimpiade ya 2032 nanti. Apa yang sudah dan akan dilakukan? Iya, jadi memang Olimpiade dan Paralimpiade itu biasanya satu paket yang terjadi di Tokyo hari ini. Mereka membentuk satu komite yang bertanggung jawab untuk mengurus Olimpiade maupun Paralimpiade. Kita sudah melakukan komunikasi yang cukup intensif pasca surat Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi tahun 2018 yang dikirim setelah Asian Games maupun Asian Para Games sukses di Indonesia kepada Presiden IOC Thomas Bach. Dan setelah itu, komunikasi yang intensif itu tentunya menunjukkan keseriusan kita untuk menjadi kandidat tuan rumah Olimpiade maupun Paralimpiade 2032. Kita sudah melakukan beberapa kunjungan, bahkan sudah menunjuk representatif yang berkomunikasi lebih dalam kepada IOC. Dan sejauh ini kita mendapatkan yang kami namakan gestur yang positif dari IOC untuk memberikan kepercayaan kepada Indonesia nantinya. Representasi yang Anda maksud tadi, apakah ini kedatangan Pak Erick Thohir ketika itu di Swiss untuk membicarakan terkait Olimpiade ini? Itu lain lagi, karena Pak Erick Thohir itu kan satu-satunya anggota IOC dari Indonesia. Dan kemarin Pak Erick Thohir itu berkunjung ke kantor IOC dan menjadi highlight dalam pemberitaan IOC bahwa Indonesia back on track kembali serius
untuk menjadi kandidat Olimpiade, karena kemarin ketika mulai COVID tentunya semua porsinya berubah, dan tapi sekarang sudah mulai beradaptasi dan kembali lagi, dan saat ini kita sedang mempersiapkan materi presentasi kepada IOC yang insya Allah akan saya dan teman-teman nanti bawakan di markas IOC di Lausanne. Baik. Gestur yang sangat positif yang diperlihatkan oleh IOC tadi, contohnya seperti apa? Karena kalau untuk melihat persiapan Olimpiade, kan IOC ini melakukan pendekatan dengan negara-negara yang memang sudah menyodorkan diri atau mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, bukan? Ya, sejauh ini ada 5 negara yang mengajukan diri, 6 termasuk kita. Ada Brisbane Australia, ada Jerman, ada Qatar, ada unifikasi dari Korea, ada India, dan tentunya ada Indonesia. Kita sudah membuat analisa-analisa yang tentunya ini akan menjadi legacy dari pemilihan kota penyelenggara Olimpiade maupun Paralimpiade. Baik, gestur yang positif tadi, Bung Okto, yang Anda maksud gestur yang positif dari IOC tadi seperti apa? Bagaimana reaksi mereka? Sejauh ini mereka sangat proaktif gitu, memberikan dukungan, support kepada kita. Bahkan ketika kemarin di awal-awal COVID, mereka cukup intensif menanyakan bagaimana Indonesia gitu. Dan saya masih ditunggu kemarin, mereka sangat berharap bahwa ada sukses sebagai ketua NOC bisa datang ke headquarternya IOC untuk presentasi kesiapan Indonesia. Tapi tentunya saya nggak berani melakukan itu sebelum terjadi rapat dengan Bapak Presiden. Alhamdulillah rapat kemarin sudah terlaksana dengan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan para stakeholder. Dan insya Allah dengan berbekal hasil ratas tersebut, itu kami cukup confident untuk melakukan perjalanan, melakukan presentasi ke IOC. Baik, tapi belum lama ini Anda juga mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia sampai sekarang belum melakukan hal-hal yang signifikan dan juga berdampak pada kemulusan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 ini. Apakah dari pernyataan Anda itu bisa ditarik rentang waktunya itu sampai seberapa lama sebenarnya kita bisa benar-benar siap untuk menjadi tuan rumah dan mengajukan diri secara resmi? Ya, memang kalau kemarin kalau dibilang belum juga sebetulnya nggak sepenuhnya belum, karena kita terus melakukan komunikasi walaupun sifatnya hanya by email, by phone atau komunikasi yang sifatnya tidak direct lah. Dan kita belum punya materi yang matang untuk dipresentasikan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini semuanya sudah siap dan kita akan melakukan kunjungan dan siap melakukan presentasi kepada mereka, dan setelah itu akan membentuk hasil rapat dengan Bapak Presiden kemarin, itu sudah menyetujui akan membentuk komite bidding Olimpiade dan Paralimpiade 2032, dan berikut juga dengan budgeter selama 3 tahun, dan bahkan Bapak Presiden sendiri setuju dalam kesempatan pertama nanti akan berkunjung ke markas IOC di Lausanne di Switzerland. Dengan kunjungan Bapak Presiden itu nanti itu akan mengkonfirmasi bahwa kita bisa jadi tuan rumah Olimpiade. Senang mendengarnya. Harus optimis untuk itu. Apakah kunjungan itu akan dilakukan di awal tahun depan nanti? Untuk Bapak Presiden mungkin tentunya kita harus lihat situasi dulu. Kalau kami sendiri dari NOC mungkin dalam waktu dekat akan berangkat ke sana lebih awal untuk memastikan bahwa kita semua sudah sesuai dengan rencana awal, dan nanti kembalinya baru kita lapor kepada Bapak Presiden. Baik, sekarang kalau kita bicara strategi, apa strategi utama selain tadi mengandalkan legacy venue-venue yang kemarin sudah dipakai untuk SEA Games dan juga para SEA Games kemarin, apa saja strategi untuk memuluskan kita menjadi tuan rumah nanti? Kalau strategi itu nggak boleh dibilang-bilang, nanti strategi ketahuan. Tapi persiapan khususnya? Tapi gini,
Begini, yang pertama, di Indonesia itu kita sudah punya banyak kelebihan, dan kelebihan ini akan kita tampilkan kepada IOC maupun kepada negara-negara yang akan memberikan vote di Olimpiade nanti. Yang pertama, kita melakukan komparasi terhadap negara-negara kompetitor. Awalnya cuaca atau suhu Indonesia yang cukup stabil dibanding dengan negara-negara lain. Dua cuaca yang kita miliki yaitu hanya basah dan kering. Kalau lain kan ada panas, dingin, dan kalau di sini kan cuma ada wet and dry season. Sorry, Bung Okto. Nanti Olimpiade ini jatuhnya pada bulan apa? Juni. Oke. Juli. Oh, Juli, oke. Juli Agustus. Ya. Baik, faktor cuaca. Jadi faktor cuaca, terus faktor keramahan, faktor hospitality, faktor kulineri, keindahan alam dan lain-lain. Dan tentunya ada beberapa pakem yang disampaikan oleh IOC seperti legacy, sustainability, support dari masyarakat, dan juga eco-friendly. Nah, untuk legacy sendiri, kita menyampaikan sama mereka bahwa Gelora Bung Karno itu adalah bukti otentik dari sebuah legacy. Dulu dipakai di pembukaan Asian Games yang pertama, kemudian dipakai di Asian Games yang kedua, di Para Games, dan nanti insya Allah akan kita pakai lagi di Olimpiade di tahun 2032. Itu legacy. Sustainability, bahwa semua venue-venue tersebut kita gunakan dan menuju 2032 nanti akan lebih banyak lagi event-event yang akan kita adakan di Indonesia. Support dari masyarakat itu perlu disampaikan karena mereka sudah melihat secara langsung, karena waktu itu Presiden Thomas Bach juga datang di Indonesia dan menyaksikan secara langsung bagaimana animo masyarakat Indonesia yang begitu luar biasa terhadap olahraga. Dan yang terakhir, eco-friendly, tentunya kita bicara 12 tahun ke depan, dan kami cukup optimis, cukup yakin bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beradab dan bermartabat, yang pastinya nanti yang didorong dengan semangat Olympianism ini kita akan lebih eco-friendly lah gitu. Baik. Karena kalau kita lihat sebetulnya, kalau kita compare dengan negara-negara Olimpiade sebelumnya, kalau ingat Korea itu menjadi tuan rumah tahun 88, 10 atau 12 tahun sebelum tahun 88 itu Korea seperti apa. China juga demikian, 10 atau 12 tahun sebelum apa. Bahkan Australia tahun 56 di awal mereka jadi tuan rumah, itu bisa dibayangkan dalam keadaan ekonomi yang waktu itu tidak menguntungkan gitu, belum stabil. Dan Indonesia hari ini dalam situasi kita ini sudah seperti ini gitu. Jadi kita startnya itu udah sangat bagus. Insya Allah nanti 12 tahun lebih bagus lagi dari sekarang. Ya, confident, optimis ini berarti harus mengalahkan atau harus diperbandingkan dengan Australia yang mungkin pada bulan Juli nanti mereka musim dingin dan kita punya sinar matahari yang melimpah pada bulan Juli. Kemudian India, Korea pernah menjadi tuan rumah. Kemudian Tiongkok juga pernah menjadi tuan rumah. Jerman, apakah memang Jerman yang paling kuat? Karena Jerman kampanyenya sudah sangat gencar untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 ini. Bung Okto, saya ingin dijelaskan nanti terkait dengan siapa saingan terberat kita sebenarnya untuk menjadi tuan rumah ini. Tapi nanti ditunda dulu jawabannya. Pemirsa, kami kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.